Syariah, assalamualaikum. Ya, Syariah, assalamualaikum. Ya, dengan siapa, gimana? Hamba Allah. Boleh dikecilkan terlebih dahulu volumenya supaya nggak feedback. Oke, hamba Allah silakan. Pak Maman ya? Jangan sembunyi, Pak. Hmm. Hmm. Masya Allah. Hmm. Ya Oke. Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih. Iya. Baik. Makasih Pak Maman. Masya Allah. Ada karena mungkin ribut atau mungkin ekonomi, perempuan ini lari dari suaminya. Lalu di perantauan dapat suami baru dan mungkin dia menstatuskan diri ini, menstatuskan diri sebagai janda mati, yang lebih enak gitu Mbak. Kalau mati itu biasanya nanti tinggal ngirim surat aja bahwa suaminya mati, enak. Tapi kalau yang cerai itu agak sulit. Nanti harus ada pengadilan agama dan sebagainya. Jadi biasa mematikan suaminya yang seperti ini dolim, Mbak. Dolimah itu perempuan yang dolim. Dolim terhadap dirinya dan terhadap Allah tentunya. Kenapa? Karena memang wanita itu tidak boleh menikah saat dia masih ada pernikahan kepada dari laki-laki yang lain. Itu. Jadi nggak ada nikah. Jadi salah satu orang yang nggak boleh nikah itu adalah perempuan yang masih berstatus istri orang. Jadi tidak ada poliandri. Tidak ada poliandri, yang ada poligami. Seperti itu. Jadi pernikahannya Pak Maman jelas 100% batal. Kalau batal berarti ya selamanya zina. Selamanya zina dan nanti hasil hubungan itu juga hubungan zina. Kalaupun toh punya anak juga anak hasil zina, dan anak hasil zina itu konsekuensi fikihnya berbeda dengan anak yang biasa. Panjang lagi itu ceritanya. 7 turunan itu nanti akan nampak terus dan nampak terus. Apalagi dosa yang paling dahsyat adalah memberikan status suaminya sebagai suami yang sudah mati, itu juga dosa tersendiri, Mbak. Naudzubillah. Kalau dulu mungkin kita nggak online ya. Kalau sekarang kan semuanya serba online dan otomatis nanti akan terdeteksi. Terdeteksi, pasti. Karena apa? Nanti ketika dia menikah, dia juga akan apa? Akan meminta surat dari mungkin pindah alamat atau mungkin surat NA itu kan juga terdapat di desa di mana dia berada. Gitu pasti nanti akan ditanya. Ya kecuali kalau pernikahan kedua itu hanya di bawah tangan. Siri yang lebih ironi lagi, yang menikahkan itu tanpa melihat lagi status perempuan ini, tanpa mengkaji lagi, tanpa mengorek lagi, tanpa mencari berita yang valid terhadap status perempuan ini, itu berbahaya. Dunia akhirat yang menikahkan ini juga akan dosa, maka hati-hati, Mbak. Naudzubillah, Jadi ini penting banget ya para P3N ya, Pak? Iya, jangan mudah-mudah, apalagi sampai maaf di bawah tangan itu kita kemudian dibayar mahal, misal nih, hati. Oke. Jadi itu tadi untuk Pak Maman ya. Iya. Jadi status pernikahan perempuan itu adalah batal. Dan selama mereka masih bersama, kemudian sampai punya anak, jadi status mereka tetap berzina. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan otomatis dosanya lebih besar dibanding dengan wanita lajang yang berzina, Ustaz, ya iyalah. Zina muhson itu hukumannya rajam sampai mati. Dan rajam itu luar biasa, Bapak. Rajam itu kalau mau diaplikasikan begini. Jadi perempuan laki-laki yang berzina muhson itu artinya orang yang punya suami, orang yang punya istri, atau orang yang pernah punya suami atau orang yang pernah punya istri. Itu namanya zina muhson namanya. Muhson itu orang yang sudah punya suami atau orang yang sudah punya istri. Itu ditanam badannya, tinggal kepalanya yang kelihatan.
dan itu harus dilakukan oleh negara di perempatan jalan di mana banyak orang lalu lalang. Lalu kemudian orang yang lewat diwajibkan untuk melempar batu. Jadi pemerintah nanti menyiapkan batu kerikil. Tidak boleh batu besar. Nggak boleh batu besar, batu kerikil yang dilemparkan ke muka orang itu sampai mati. Begitu dilemparkan kena panas dan kemudian sakit, seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Begitu juga tubuh itu ketika dibuat zina, dia juga akan merasakan nikmatnya ketika itu. Sama. Jadi yang satu menerima karena dia pernah melakukan itu, karena sakit tadi, itu digambarkan karena nikmat yang pernah dia terima. Dan lebih dahsyat lagi kita mau hitung-hitung Bapak Maman, kalau orang membunuh itu dibunuh. Jadi man qatala qutila, itu hukum Islam. Siapa yang membunuh, dibunuh. Nah, membunuh orang yang dibunuh itu bisa sembunyi, Mbak. Artinya misal kerajaan atau pemerintahan setempat itu saat ingin menjadikan hukuman mati kepada seseorang itu tidak diketahui orang, boleh. Tapi kalau zina itu harus diketahui orang cara melakukannya. Bedanya itu, Mbak. Hukumannya itu harus diketahui oleh orang lain. Tapi kalau dosa membunuh itu cukup al-gojotok boleh, tanpa harus diperlihatkan kepada masyarakat. Hanya saja memang ada nanti konsekuensinya, ada nanti prosesnya seperti tanda tangan hakim. Itu aja, bahwa si A ini dibunuh karena ini. Cukup mungkin diumumkan di tempat yang sedikit sajalah, atau di kalangan istana atau di kalangan kenegaraan saja, nggak harus masyarakat lain yang tahu. Tapi kalau hukuman zina, dosa zina itu harus dirajam, dan yang merajamnya bukan negara, yang merajamnya bukan algojo, tapi masyarakat yang lewat. Agar apa? Agar ada efek jerah di sini, Mbak, sebenarnya. Itu tadi untuk Pak Maman ya, Masya Allah. Mudah-mudahan anak saudara